Selamat pagi, Jemaat GKJ Wonocatur yang terkasih, baik yang ada di rumah maupun yang di gereja. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu ini 26 September 2021. Kami Majelis GKJ Wonocatur akan membacakan warta jemaat bagi kita semua. Yang pertama, fasilitas Zoom meeting. Diberitahukan kepada seluruh kelompok PA, majelis, bidang, dan komisi di GKJ Wonocatur dengan adanya perpanjangan masa PPKM darurat dan sebagai antisipasi kerumunan, maka Majelis GKJ Wonocatur menyediakan fasilitas Zoom meeting yang dapat digunakan untuk kebutuhan persekutuan, rapat, dan ibadah online. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Adapun kelompok PA yang sudah melaksanakan kegiatan menggunakan Zoom, yaitu PA Asr setiap Kamis jam 19 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, PA Naftali setiap Kamis jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Warta selanjutnya yang kedua, perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021. Roti dan anggur akan dibagikan oleh majelis dan jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Yang ketiga, pengakuan iman. Akan dilaksanakan ibadah pengakuan iman atau CD pada hari Minggu 10 Oktober 2021 untuk yang pertama, Saudara Adventus Putra Pratama, putra Bapak Ibu Wahyudi wilayah 4. Yang kedua, Saudari Jen Disti Avalon, putra Bapak Ibu Andreas Bintoro wilayah 4. 3. Saudari Agnesia Putri Yulianta, putri Bapak Ibu Dwi Prapto Yulianto wilayah 4. Warta yang keempat, PA KWDW. PA KWDW akan dilaksanakan secara online pada hari Senin 27 September 2021 jam 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Iman yang kuat seperti Abraham, dilayankan oleh Pendeta Kristina Renaningsih. Untuk link Zoom akan dibagikan melalui media WA Group GKJ Wonocatur. Yang kelima, rapat majelis. Rapat pleno majelis akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Oktober 2021 pukul 18.30 bertempat di gereja. Bagi warga yang berkepentingan dimohon menghubungi majelis diseyogiakan melalui surat. Yang keenam, berita duka. Telah berpulang ke hadirat Tuhan pada hari Minggu 19 September 2021 jam 18 WIB, yaitu Bapak Giman Ismanto, Klodangan Sendang Tirto, Berbah, Sleman. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 20 September 2021 di TPU Grimbiangan, Madurjo, Prambanan. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan dan penghiburan. Yang terakhir, lelang genteng bekas. Diinformasikan bagi warga GKJ Wonocatur bahwa genteng bekas gedung gereja lama akan dilelang guna mencukupi kebutuhan proses renovasi gereja. Untuk informasi jumlah dan harga dapat berkomunikasi dengan panitia renovasi. Demikian warta jemaat minggu ini. Salam sehat bagi kita semua. Jaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus,
Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada minggu ini. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 5 bait yang pertama. Tuhan Allah namamu. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menguduskan ibadah ini. Kita mengungkapkan satu pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Kita bersama mendengarkan panggilan untuk hidup dalam kasih yang dinyatakan di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, bacaan hukum kasih ini menjadi dasar kita untuk bersama-sama merasakan cinta kasih Tuhan. Secara khusus kita akan menyambut perjamuan kudus sedunia yang didasarkan pada pemberitaan tentang karya Yesus yang menyelamatkan dunia ini. Maka GKJ Wonocatur yang akan melayankan sakramen perjamuan kudus sedunia ini mendasarkan pada pemahaman bahwa sakramen perjamuan kudus itu adalah sarana untuk memelihara iman kita. Dan sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita mawas diri serta menguji diri kita masing-masing dan kita bertanya dalam hati kita demikian. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berdosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa dan kuasa dosa tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang datang dari Allah? Pelayanan sakramen perjamuan kudus adalah dilayankan dan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus
dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Baiklah, mari bersama-sama kita masuk dalam suasana hening sejenak dan kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Dengan introspeksi ini kita sadari akan segala dosa kita dalam pengakuan dosa pribadi. Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan KJ 25 bait yang pertama, Ya Allahku di Cahyamu. Tersingkap tiap noda, kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Kita manusia yang penuh berlumuran dosa diperhatikan oleh Tuhan, maka dinyatakan berita anugerah dari Matius 19 ayat 23 sampai dengan ayat 26 yang demikian sabdanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Demikianlah berita anugerah, dan berbahagialah yang menerima serta meyakini akan pengampunan dosa ini. Syukur kepada Allah. Tuhan pikul salib, jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikullah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Kita bersama-sama untuk menyatakan rasa syukur kita. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kepadamu ya Allah, atas berkat kasih dan kemurahan-Mu pada minggu ini. Kami dimampukan untuk bersama-sama hadir dalam persekutuan, baik di dalam kehidupan jemaat Tuhan melalui tayangan virtual, maupun yang ada di rumah kami masing-masing dalam setiap keterbatasan.
Kami tidak mendengarkan sabda-Mu di minggu ini. Tolong Tuhan, urapi kami supaya kami dilayakkan untuk menjadi pelaku atas firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan yang secara khusus nanti kita akan memperhatikan pada bacaan-bacaan dalam perikop, 2 perikop, yaitu dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Kita menyimak untuk perikop yang pertama, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Kemudian perikop yang kedua, siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kita mungkin pernah mendengar satu ungkapan yang menyatakan bahwa hidup itu indah. Hidup itu indah. Indahnya hidup itu ditempatkan dalam sudut pandang apa? Kalau kita merasakan secara pribadi, bisa orang merasakan setiap berkat Tuhan dalam kehidupan keseharian, dalam kondisi sehat, sejahtera,
dalam konteks kebahagiaan yang benar-benar dirasakan merasuk dalam diri kita, dan kita dapat merasakan kedamaian hidup. Ini dirasakan indah. Tetapi juga dapat kita pahami dalam konteks secara makro, bahwa kehidupan bersama seluruh umat manusia di dunia ini membutuhkan apa yang disebut keindahan dalam hidup ini. Namun demikian tidak mudah kita untuk menerapkan upaya dalam rangka membuat keindahan hidup ini, apalagi dalam konteks dunia hamamayu hayuning bawono ini, kesejahteraan, kedamaian hidup ini sangat sulit. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, meskipun itu memang tidak mudah, karena apa? Manusia cenderung memiliki perbedaan, dan perbedaan itu kadang-kadang menjadi pemisah, menjadi benteng, menjadi tembok. Dan disitulah ada sekat-sekat, karena perbedaan manusia sering jatuh dalam dosa, yang justru menimbulkan apa yang disebut dengan ada sikap iri hati, dengki, benci, curiga, sakwasangka, cemburu, dan mungkin rasa takut yang mendalam. Semua itu dapat menjadi hambatan untuk merasakan menikmati kehidupan hidup bersama hamamayu hayuning bawono ini, membuat keindahan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan teks yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah kesaksian atas pertanyaan para murid tentang keberadaan dirinya waktu itu dalam perikop-perikop sebelumnya, tentang kedatangannya. Dan ditindaklanjuti ada kepentingan-kepentingan sendiri dari para murid itu, yang mereka itu ingin berebut kekuasaan, posisi di hadapan Yesus. Ada beberapa masalah yang muncul dalam teks sebelum perikop 2 yang kita bacakan tadi, yaitu tentang merasa superioritas pribadi, siapa yang terbesar di antara para murid. Inilah yang menandai bahwa mereka itu ingin membangun sebuah kelompok benteng, pemisah, karena merasa dirinya, pribadinya itu ada sifat eksklusif atau eksklusivitas. Nah, kemudian menarik untuk kita perhatikan, ketika kita saat ini mendengarkan berita bagaimana menyaksikan murid Yesus bertindak mencegah, melarang, dan menghentikan praktek-praktik pengusiran setan dalam nama Kristus yang dilakukan oleh orang-orang atau mereka yang sesungguhnya bukan pengikut Kristus. Saya rasa sesuatu hal yang wajar kalau kedatangan seseorang, ada orang baru melakukan sesuatu, padahal dia bukan kelompoknya, mereka bukan pengikutnya, mereka bukan bagian dari hidupnya. Timbul rasa curiga, ada iri hati. Kenapa bukan murid Yesus, bukan pengikut Kristus, kok bisa mengusir Yesus dalam nama Kristus, mengusir setan dalam nama Kristus, padahal bukan pengikut Yesus? Ini satu hal yang aneh. Nah, kemudian ketika itu didasari oleh merasa tersaingi, ada superioritas pribadi, tidak ingin orang lain mencatut nama Yesus untuk mengusir setan, ada sesuatu kegentingan kelompok. Ya, karena anggapan para murid, loh, Yesus kan hanya untukku, mujizat karya-karya Yesus kan hanya untuk kelompok kami, kenapa kamu bukan pengikut Kristus kok mengusir setan dalam nama Yesus? Ini sesuatu yang sangat rawan tentang keberadaan eksistensi mereka itu, para murid itu. Nah, Yesus meluruskan pemikiran para murid. Bagi Yesus, ketika orang-orang itu ya melakukan suatu tindakan, yaitu mengemban tugas yang sama, mengusir setan, meskipun bukan pengikut Kristus, tidak perlu dicegah. Tidak perlu dicegah.
Jangan merasa tersaingi, jangan merasa curiga terhadap kelompok itu. Ini Yesus memberikan win-win solutionnya. Sebab akan muncul pertentangan. Karena Yesus menegaskan, ketika seseorang itu mengusir setan dalam nama Yesus, disinilah Tuhan Yesus ditinggikan oleh orang tersebut, oleh kelompok tersebut. Karena orang tersebut melawan roh-roh jahat, dan kedatangan Yesus juga untuk melawan kuasa-kuasa demon kejahatan ini. Maka Yesus mengatakan, barang siapa tidak melawan kita, artinya tidak memusuhi kita, ia ada di pihak kita. Biarlah mereka itu mengusir setan roh jahat dengan namaku. Ini karena seizin Allah. Untuk apa? Agar namaku ditinggalkan karena orang tersebut, agar namaku dimasyhurkan. Apa sih yang salah? Enggak ada. Nah, ini win-win solution yang disampaikan Yesus. Jadi jangan menganggap satu hal yang berbeda, karena berbeda itu dapat saja hidup bersama. Yesus tidak mengatakan, mari kita rangkul mereka. Mari kita bersama-sama hidup. Engkau muridku dan mereka juga menyebut, memakai namaku untuk mengusir roh jahat. Itu tidak bertentangan. Berikutnya, seperti orang yang memberi minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Ayat 41 jelas mengatakan dengan saya mengutip beberapa penegasan, yaitu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya setiap orang yang melakukan sesuatu untuk murid Yesus dan memberikan sesuatu, termasuk dikatakan air kepada kamu, pengikutku, ia akan mendapat berkat, tidak akan kehilangan upah. Nah, prinsip inilah yang dipegang oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tanda-tanda kerajaan Allah yang sungguhnya hadir juga dalam komunitas lain, walaupun secara langsung tidak mengatakan percaya kepada Yesus dalam iman, tetapi mereka itu melakukan dalam otoritas kuasa Allah. Mereka mengakui bahwa di dalam Kristus ada kuasa. Buktinya orang di luar Kristus menyebut nama Yesus, roh-roh jahat bisa pergi dan diusir. Tidak disangkal. Inilah tanda kerajaan Allah yang merebak, yang meluas seantero dunia ini, dan bisa dilakoni, dijalani oleh siapa saja, meskipun itu bukan murid Yesus. Yesus ingin berbicara tentang inklusif, karya penyelamatan Allah yang utuh, yang universal, dan mestinya itu disyukuri. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, seperti tema yang saat ini kita sodorkan. Pujilah dia yang telah menyelamatkan. Mestinya itu salah satu bagian dari tanda kerajaan Allah yang ingin menyelamatkan dalam Yesus Kristus untuk dunia ini melalui kelompok di luar murid Yesus. Mari pujilah dia yang menolong, yang menyelamatkan ini. Nah, yang bahaya gini Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang kita itu membuat rumusan ajaran atau dogma, membuat satu batasan karya Allah. Ini yang bahaya. Seolah-olah karya Allah itu hanya untuk orang-orang Kristen, hanya untuk gereja. Padahal karya Allah itu, saya katakan tadi, merebak seantero dunia tanpa batas-batas, sekat-sekat, dan dilakoni, bisa dijalani oleh siapa saja. Nah, oleh sebab itu Yesus ingin
memberikan sebuah pemahaman bahwa Allah dapat bergerak di luar gereja, garis-garis batasan, tembok-tembok ini, tanpa harus terkungkung, terikat adanya dogma yang terlalu kekeh kaku, dan akhirnya kita hanya tidak berpikir secara teologis tentang kasih Allah, tentang theos yang bersifat universal tadi. Dan pada bagian akhir jelas, supaya memahami, menerima perbedaan, dan itu akan membuat para murid terbuka dan terbebas dari kecurigaan-kecurigaan yang bernafaskan penghakiman dan berujung pada pertentangan dan permusuhan serta perpecahan. Yesus menekankan dengan kata garam, itu sampai terungkap dengan 4 kali kata. Garam itu penting karena berkhasiat menjadi obat dan mengawetkan makanan. Agar apa? Agar tidak cepat busuk, namun juga memberi cita rasa. Disinilah garam itu adalah firman Allah yang telah dipahami para murid, supaya mereka itu mempunyai garam dalam diri mereka, mempunyai garam dalam dirimu. Ini nasihat supaya firman Allah yang tertulis dalam diri para murid dapat digunakan menciptakan suasana salom damai dalam kehidupan bersama, di tengah perbedaan yang ada dan dijumpai oleh mereka. Para murid tentunya melalui firman Tuhan memperoleh pencerahan hidup agar tidak jatuh pada situasi keadaan yang buruk. Sebagaimana garam itu membantu makanan menjadi tidak busuk tetapi menjadi lesat. Bagaimana masuk cara bekerjanya garam yang tidak kelihatan, namun jelas cara kerja yang tidak kelihatan, namun jelas dapat menikmati buah dari pekerjaan itu. Demikian pula firman Tuhan itu menjadi api yang menyala terus-menerus dalam diri para murid, supaya mereka itu memberi semangat iman pada orang lain, tidak menimbulkan batu sandungan, skandalon, tetapi memberi semangat, api yang membara, supaya mereka juga mengenal Kristus. Kita prihatin kalau gereja-gereja itu membangun diri dengan tembok-tembok pemisah, yang menganggap orang lain kelompok lain tidak benar, mereka salah, justru saling melemahkan. Ini tidak memberikan semangat. Ini bukan sifat api, tapi membahayakan, membakar, dan bisa menyulut sesuatu yang semakin besar. Hamamayu hayuning bawono, membuat keindahan dunia, kedamaian ini tidak terwujud, ketentraman akan tidak terwujud. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang benar adalah hidup berdampingan dengan damai. Ini yang utama. Karena itu kita diajar untuk menghilangkan keangkuhan, kesombongan diri, kepentingan golongan. Hendaklah hidup kita mencerminkan kasih Kristus, menghargai berbagai ragam karunia, baik itu tengah jemaat pelayanan kita. Belajar untuk terus melakukan bekerja sama dengan mereka meskipun berbeda. Dan itu merupakan sesuatu yang sulit, tidak mudah. Kita ingin merangkul mereka bekerja sama, tapi ada orang yang tidak mau. Itu bukan urusan kita. Yang penting dalam hidup orang percaya, bagaimana menggenapi misi Allah, keselamatan dunia,
kedamaian Hamayu Hayuning Bawono ini dapat terwujud dengan laku hidup yang memuliakan Tuhan. Karena dialah yang menyelamatkan, yang menolong kita. Maka pujilah dia yang telah menyelamatkan di tengah perbedaan yang kita temui di tengah keluarga dan lingkungan kita bersama hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam suasana hening. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kami memuji kemuliaan nama-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Di dalam penyatuan karya Bapa yang menopang kami, memberkati kami, dan senantiasa menolong kami di dalam pimpinan Roh Kudus. Hari ini kami menaikkan doa syafaat untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur atas setiap berkat Tuhan, kelangsungan kehidupan keluarga dengan baik. Bahkan setiap harapan yang tidak kami gapai terwujud karena pertolongan Tuhan untuk masa depan anak-anak di dalam proses pendidikan, dalam pekerjaan, dan juga kedewasaan iman yang mereka akan sidi. Tuhan berkati, dan juga yang sudah dewasa untuk memasuki kehidupan keluarga, tidak luput dari rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dinyatakan atas kehidupan anak-anak. Demikian halnya para orang tua yang senantiasa tekun mengarahkan, mendidik, mengasuh anak-anak pemberian Tuhan, baik mereka yang sudah masuk dalam usia lanjut atau lansia, yang masih potensi, yang kuat, yang perkasa, dan itulah sebagai sarana untuk mereka tetap bersyukur dalam nama Tuhan dalam keadaan apapun. Kami doakan kehidupan jemaat yang barangkali pada hari ini ada yang sakit, mereka yang merasa letih, lesu, dan terbeban berat oleh karena kondisi himpitan di tengah keberadaan mereka sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Kondisi sakit penyakit akan Tuhan lenyapkan dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, apa yang kami minta bukan keinginan kami, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Mereka yang sedang dalam keadaan duka, Tuhan hibur, Tuhan berikan kekuatan di dalam iman, supaya mereka turut ambil bagian di dalam mensyukuri di tengah situasi duka yang dirasakan. Kami doakan pelayanan Majelis GKJ Wonocatur yang dengan seias kata bersama untuk membangun kehidupan jemaat masa depan. Kami serahkan setiap rencana kemajelisan ini. Kami doakan untuk seberapa badan-badan pembantu majelis secara khusus untuk pergumulan yang dirasakan mereka. Kami mohon berkat untuk kelangsungan tentang penataan multimedia yang oleh karena Tuhan dipakai sebagai sarana di tengah situasi pandemi ini terus berlangsung supaya jemaat dapat terlayani dengan baik. Mereka membutuhkan ketekunan dan juga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk penataan sistem informasi melalui daring ini, supaya minggu depan juga dapat berlangsung tanpa hambatan sedikit pun. Kami percaya bahwa Tuhan berkenan untuk menolong berkati mereka, anak-anak yang Tuhan percayakan dalam pengelolaan ini. Kami doakan untuk kehidupan gereja-gereja lain. Tuhan juga bersama-sama di tengah kehidupan mereka untuk hadir, untuk bersama-sama memberkati kami di dalam pimpinan Roh Kudus, hadir di tengah masyarakat, berdampingan dengan orang-orang lain mewujudkan Hamayu Hayuning Bawono, supaya dunia ini semakin merasakan ketentraman, kedamaian. Kami serahkan semuanya di dalam berkat pimpinan Tuhan. Demikian halnya untuk kehidupan masyarakat, upaya-upaya yang dilakukan untuk terus melakukan penegakan ketaatan, kedisiplinan, protokol kesehatan, supaya tidak hanya di Jogja tetapi juga di Indonesia, bahkan juga seantero dunia ini,
terlepas dari jerat COVID-19 dan boleh merasakan keadaan yang baik kembali. Bapa, terima kasih Kau berkati para pemimpin negeri supaya mereka juga turut bersama-sama dengan kekuatan tenaga yang datang dari Tuhan menjadi dan sarana hikmat itu dapat terwujud untuk terwujudnya kehidupan damai dan sejahtera di Indonesia ini. Kami menyadari Tuhan dalam kehidupan kami banyak dosa dan kesalahan, Engkau berkenan untuk mengampuni. Karena Tuhan juga setia memberkati kami, maka ungkapan syukur yang kami sampaikan pada minggu ini adalah kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya harta pemberian Tuhan ini yang kami serahkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di dalam Bapa dan Roh Kudus tetap berkenan untuk menerima ungkapan syukur ini dan dapat dipakai sebagai sarana Tuhan Yesus berkehendak untuk pelebaran kerajaan Allah dan kemuliaan Bapa sendiri. Kami tidak mengakhiri ibadah ini. Tolong Tuhan kami diajar untuk berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajar para murid dalam doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama mengungkapkan pujian pengutusan, pujilah sumber hidup. Sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana, kami melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Kita mengakhiri ibadah dalam damai sejahtera Tuhan, dan nyatakanlah firman-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara, serta terimalah berkat Tuhan minggu ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dan kasih Sion, pengantinmu dekat. Bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidup